kana lahum imaman thumma ghaba 'anin nas fi baiti 15 yawman. Kemudian beliau menghilang di rumahnya selama, yaitu menyendiri di dalam rumahnya selama 15 hari. Fa ba'da dzalika kharaja ilal jami' bil Basrah fa sa'ada al mimbar ba'da salatil jum'ah faqal. Kemudian pada suatu hari beliau keluar ke Jami' al-Basrah, Masjid Jami' di kota Basrah. Beliau naik mimbar setelah salat Jumat dan berkata, "Ma'asyiran nas, innama taghayyabtu ankum fi hadhil muddah li'anni nadhartu fatakafa'at indil adillah wa lam yatarajjah indi haqqun 'ala batilin wala batilun 'ala haqqin fastahdaitullaha fahadani ila ma auda'tuhu fi kitabi hadhihi." Beliau mengatakan, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku menghilang dari kalian selama beberapa masa ini li'anni nadhartu, karena aku melihat, meneliti, tatakafat indil adillah, seolah-olah bertentangan dalil-dalil yang aku ketahui, dan aku tidak dapat merajihkan, memilih mana dalil yang kuat, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, fastahdaitullaha, aku minta petunjuk kepada Allah, fahadani ila ma audatuhu fi kitabi, lalu Allah menunjukiku, lalu aku tuliskan itu di dalam kitabku ini, yaitu kitab Al-Ibanah. Ini dia kitabnya. Kitab ini ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ditahqiq oleh Mahmud bin Jamil, dan telah diberikan muqaddimah, kata sambutan, oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ansari, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, dan Syekh Ismail Al-Ansari. Inilah kitab, rujuknya atau taubatnya Abul Hasan Al-Asy'ari ke manhaj salaf, madhab ahlus sunnah wal jamaah. Setelah beliau menganut 40 tahun paham i'tizal, akhirnya beliau kembali ke pangkuan manhaj salaf. Coba dengarkan penuturan beliau di dalam bukunya ini. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, "Waqad ankartum qaulal mu'tazilah wal qadariyah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidah wal murji'ah. Fa'arrifuna qaulakumul ladzi bihi taqulun wa diyanatakumul lati biha tadinun." Kalian telah mengingkari ucapan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Haruriyah yaitu Khawarij, Rafidah Syiah, dan Murji'ah. Maka jelaskanlah kepada kami akidah kalian, pendapat kalian, apa yang kalian katakan dan agama yang kalian anut. Maka beliau mengatakan, "Qila lahu," katakanlah kepadanya. Ini adalah penegasan beliau setelah beliau kembali ke manhaj salaf. "Qauluna alladzi naqulu bihi," ucapan kami, perkataan kami, pendapat kami, madhab kami, "wa diyanatuna allati nadinu nabiha," dan agama yang kami anut adalah at-tamassuk bi kitabi rabbina azza wa jalla wa sunnati nabiyyina alaihi salatu wassalam, yaitu berpegang teguh dengan kitab rabbina, dengan Al-Quran, wa sunnati nabiyyina, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah titik? Tidak. Beliau melanjutkan, "wa maruya anis sahabati wat tabi'ina wa a'immatil hadis," dan apa-apa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, dan para imam-imam ahlul hadis. "Wa nahnu bidzalika mu'tasimun," itulah yang kami pegang. "Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal naddarallahu wajhah wa rafa'a darajatah wa ajzala mathubatah qailun." Dan kami berpendapat, berakidah seperti akidah yang dianut oleh Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Semoga Allah mengelokkan wajah beliau, mengangkat derajat beliau, dan melimpahkan balasan yang banyak kepada beliau. "Walima khalafa qawlahu mukhalifun," dan kami menyelisihi setiap perkataan, pendapat, akidah, madhab yang menyelisihi madhab beliau. Tentu saja kita tahu bahwa Imam Ahmad adalah imam ahlus sunnah wal jamaah, imam as-salaf, salah seorang di antara imam-imam as-salaf. "Li'annahu imamul fadil
wa ra'isul kamil alladzi abana bihil haq. Karena beliau adalah imam yang utama, pemimpin yang sempurna, alladzi abana bihil haq, yang dengan melalui beliau al-haq dapat dinyatakan, diterangkan, wa rafa'a bihid dalal, dan dengan melalui beliau juga kesesatan dapat diangkat, dapat dimusnahkan. Wa awdaha bihi man al-minhaj wa qama'a bihi bid'ah al-mubtadi'in wa zayghiz zaighin wa syakkus syakin. Dan dengan beliau juga dapat diterangkan manhaj yang hak, dapat diberantas bentuk-bentuk penyimpangan atau bid'ah dan penyimpangan orang-orang yang menyimpang dan keraguan orang-orang yang ragu. Farahmatullahi alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat atas beliau. Ini adalah pernyataan dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bagaimana beliau memilih manhaj salaf. Itu imam. Mungkin sekarang ini enggak ada yang lebih pintar otaknya, baik itu di dalam masalah-masalah agama maupun di dalam masalah dunia, ya, lebih daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan cukuplah ini sebagai pengalaman bagi kita. Pengalaman bagi orang-orang yang datang sesudah beliau. Ya, beliau memilih manhaj salaf ini setelah 40 tahun menganut paham Mu'tazilah. Bukan suatu kita katakan masa yang singkat, 40 tahun. Bahkan beliau sudah menjadi imam bagi kaum Mu'tazilah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, membukakan pintu hidayah, ya, kepada beliau hingga beliau nyatalah bagi beliau kebenaran. Ya, setelah beliau menimbang, melihat, yang memperhatikan dalil-dalil yang dipakai ataupun digunakan oleh para imam as-salaf, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kebingungan beliau melihat madhab atau akidah yang beliau anut, yaitu akidah Mu'tazilah. Akhirnya beliau memilih dan memeluk manhaj salaf ini. Itu satu, kita katakan, pengalaman yang sangat berarti, menjadi pengalaman, menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena sebaik-baik orang adalah yang dapat memetik pelajaran dari pengalaman orang lain, bukan menjadi pelajaran bagi orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sebaik-baik manusia, seberuntung-beruntung manusia adalah yang dapat memetik pelajaran dari pengalaman orang lain. Cukuplah Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai pengalaman bagi kita, bagaimana beliau memilih manhaj salaf ini. Ya. Dan seburuk-buruk orang adalah yang menjadi pelajaran, dia yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Nah, demikianlah ikhwani fiddin, na'azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ya begitulah ya kita katakan, ya, sebab perpecahan umat ini, atau sebab perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini karena mereka tidak kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman as-salaful ummah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, kekuatan untuk dapat mengikuti yang hak dan dapat menjauhi kebatilan, kesesatan dan setiap penyimpangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tersilap, kalau ada kata-kata yang salah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan ataupun kesalahan yang kita lakukan dalam majelis ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, dan saya tutup ya ceramah saya ini dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya Ustadz Rasul Dahri akan menjelaskan kepada kita ya tentang masalah ataupun tema ini